Ya, ya. Halo, ketemu lagi kita. Semoga kita semua selalu sehat dan sukses semua urusan. Amin. Ya, ya. Nah, pada video ini ya akan dibahas tentang penggelapan tidak pidana bisa dilakukan oleh pekerja atau pengusaha. Ya, jadi jelas ya. Jadi maksudnya baik pekerja atau pengusaha bisa melakukan tidak pidana penggelapan. Mendengar judul tersebut timbul pertanyaan, ya, apa saja yang perlu atau harus dilakukan oleh pekerja apabila pengusaha melakukan penggelapan yang merugikan pekerja? Nah, sekarang dibalik nih, sekarang ya. Oke, dibalik ya. Apa saja yang perlu harus dilakukan oleh pengusaha? Tadi yang terdahulu adalah apa saja yang perlu harus dilakukan oleh pekerja. Sekarang, apa saja yang perlu atau harus dilakukan oleh pengusaha bila pekerja melakukan penggelapan yang merugikan pengusaha? Karena dua pihak ini mungkin melakukan penggelapan ya, oke, yang merugikan pihak lain dalam hal ini ya. Oke. Dalam hubungan kerja cukup banyak macam ancaman sanksi pidana bagi pengusaha bila pengusaha melanggar peraturan-peraturan tertentu dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Contoh yang paling populer misalnya, yang paling populer ya misalnya, pengusaha diancam sanksi pidana bila membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Ya, ini sangat populer ini ya. Perbuatan ini, perbuatan pidana yang mungkin dilakukan atau bisa dilakukan oleh pengusaha. Oke. Kemudian, bagi pekerja, sanksi yang relevan ada hubungannya adalah sanksi atas pelanggaran terhadap peraturan yang tercantum dalam peraturan perusahaan (PP) atau perjanjian kerjasama (PKB). Ya, contoh misalnya, pekerja menerima uang suap dari rekanan pengusaha. Sanksi atas pelanggaran dapat berupa sanksi PHK karena alasan mendesak, ya kan? Ini yang model-model apa melakukan perbuatan pertentangan kepentingan itu kan masih masuk dalam pelanggaran ya. Nah, besar kemungkinan juga masuk dalam pelanggaran yang bersifat mendesak. Oke. Tetapi bila pekerja memakai uang perusahaan untuk hal yang bukan kepentingan perusahaan, bisa saja pekerja kena dua sanksi. Sanksi pidana karena penggelapan, perbuatan pidana berdasarkan KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan sanksi PHK karena melakukan pelanggaran yang mendesak. Jadi bisa saja seorang pekerja itu selain dia melanggar ketentuan dalam PP atau BKB, bisa juga dia itu ada perbuatan pidana yang istilahnya dapat dipidanakan, bisa dilaporkan kepada polisi karena perbuatan itu adalah perbuatan eh, pidana sebagaimana diatur dalam KUHP. Ya, baik ya itu intro dulu. Kita lanjutkan ya. Oke. Dalam hubungan kerja, kejadian dan atau perbuatan yang dilakukan oleh para pihak yaitu pengusaha dan pekerja dapat berdasarkan pada hukum perdata dan atau hukum pidana. Oke. Sebagai contoh, hubungan kerja itu sendiri yang didasarkan atas perjanjian kerja jelas merupakan bagian dari hukum perdata ya. Ya, hukum ketenagakerjaan itu bagian dari hukum perdata dulu-dulunya ya. Oke. Ya sekarang juga masih ya. Oke. Definisi hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 13 tahun 2003, pasal 1 angka 15 mengatur tentang hubungan kerja yang berbunyi ya, yang berbunyi ya, hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja garis miring buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Itulah definisi ya. Definisi atau pengertian hubungan kerja berdasarkan Undang-Undang 13 tahun 2003 pasal 1 angka 15. Nah, coba kita bandingkan ya. Nah, kita lihat sejarah ya. Nah, definisi tentang hubungan kerja tersebut tidak lepas dari asal muasalnya yang diatur dalam pasal 1601A KUH Perdata. Nah, jadi di KUH Perdata ada diatur ini tentang hubungan kerja ya. Nah, ketentuannya berbunyi berbunyi sebagai berikut ya. Oke. Ini pasal 1601A KUH Perdata. Persetujuan perburuan adalah persetujuan dengan mana
pihak yang satu, si buruh, mengikatkan dirinya untuk di bawah perintahnya pihak lain, si majikan, untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah. Nah, coba ya, mendengarkan definisi daripada eh, hubungan kerja zaman dulu itu memelas sekali ya. Catatan saya di sini ya, memelas sekali si buruh harus dalam status mengikatkan dirinya untuk di bawah perintahnya pihak lain, yaitu majikan. Walah, ya. Dengan menerima upah. Ya, oke. Apa boleh buat? Masa itu adalah di sekitar tahun 1840-an ya, yaitu masa penjajahan kolonial Belanda di Indonesia. Sekarang hubungan antara pengusaha dan pekerja adalah berstatus hubungan mitra, satu level ya, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Terbukti bisa kita lihat dalam pelaksanaan perundingan perjanjian kerja bersama, perundingan PKB. Yang berhadapan di situ adalah wakil pengusaha dan wakil serikat pekerja. Mereka melakukan perundingan PKB. Mereka pada posisi yang sama. Tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah di situ. Oke, baik. Nah, kembali pada hubungan kerja. Selain berdasarkan pada hukum perdata, dalam hubungan kerja bisa terjadi perbuatan pidana. Tadi sudah disinggung ya, yang terkait hubungan kerja. Perbuatan pidana dapat dilakukan oleh pekerja dan dapat pula perbuatan pidana dilakukan oleh pengusaha. Oke. Dalam video ini khusus akan dibahas tentang pasal 374 KUHP lama karena ada KUHP baru nih. Ada KUHP lama, KUHP baru tentang penggelapan yang dapat dilakukan oleh pekerja maupun oleh pengusaha ya. Nah, untuk diketahui bahwa KUHP baru akan berlaku sejak tanggal 2 Januari tahun 2026 yang akan datang. Jadi dihitung dari ketika diundangkan. KUHP baru diundangkan pada 2 Januari tahun 2023. 3 tahun kemudian ya, memang demikian ketentuannya, baru mulai berlaku. Oke, baiklah berikut pembahasannya ya. Kita mulai ya. Baik. Nah, tampil di screen adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ya atau KUHP ya. Pasal 374. Nah, ini pasal yang akan kita bahas ya di KUHP yang berbunyi penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Ya, penggelapan dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang itu karena adanya hubungan kerja atau karena pencarian atau untuk mendapat upah. Ya hubungan kerja lah itu ya. Nah, perbuatan penggelapan itu diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Jadi unsur-unsur yang memberatkan yaitu beradanya benda dalam kekuasaan pelaku. Nah, pelaku ini bisa pengusaha bisa bekerja ya, karena adanya hubungan kerja. Ya, ada pengusaha ada bekerja ya, karena mata pencarian atau profesi dan karena mendapatkan upah untuk itu. Nah, jadi itulah eh, gambarnya definisinya tentang cakupan pasal 374 tentang penggelapan. Oke, ya, oke. Nah, tampilkan lagi di sini ya. Judulnya apa itu? Video ini adalah penggelapan tindak pidana. Bisa atau mungkin dilakukan oleh pekerja atau pengusaha ya. Oke. Judul pada video ini. Baik. Nah, tampil di screen ya. Ini sistematika ya untuk mudah melihat pilah-pilahnya. Pidana umum dan pidana khusus. Memang ada istilah seperti itu ya di dalam ilmu hukum Indonesia ya. Pidana umum dan pidana khusus. Nah, pidana dibagi menjadi dua. Sebelah kiri adalah pidana umum, sebelah kanan adalah pidana khusus. Nah, pidana khusus di bawahnya adalah yang dimaksud adalah pidana di luar KUHP. Perbuatan pidana di luar KUHP. Nah, pada pidana umum dibagi menjadi dua. KUHP yang lama ya dan KUHP yang baru yang nanti baru akan berlaku mulai 2 Januari 2026. Adalah pidana umum ya, pidana umum KUHP yang lama ya. Di sini akan kita bahas adalah pidana umum KUHP yang lama. Oke, pasal 374 ya. Oke. Nah,
Di sini kita lihat screen ya, kemudian ya. Oke. Pidana yang itu tadi chart sudah tampil di sebelah kiri ya. Nah, untuk sekedar info saja, pidana khusus sebagai contoh adalah di bawah itu ya, yaitu undang yang ada tercantum dalam Undang-Undang Pencucian Uang, dalam Undang-Undang Korupsi, dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup, dalam Undang-Undang Terorisme, dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, nah, dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jadi sanksi-sanksi pidana yang tercantum dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan itu adalah termasuk dalam pidana khusus karena itu ada di luar KUHP. Jelas ya? Oke. Dan ini masuk banyak banyak sekali ya undang-undang yang mengandung sanksi pidana yang di luar KUHP. Nah, perbuatan dalam ketenagakerjaan. Nah, contohnya ya. Nah, ini pidana pidana khusus ya, pidana khusus. Sebelah kanan ya. Perbuatan pidana dalam ketenagakerjaan termasuk pidana khusus. Misalnya, ini betul-betul ya, betul-betul ya. Oke. Ada diatur dalam undang-undang ya. Satu, pemberi kerja perorangan mempekerjakan tenaga kerja asing. Ini satu perbuatan pidana nih, ya. Dan ini dicantumkan dalam pasal 42 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jadi pasal 42 Undang-Undang Ketenagakerjaan berbunyi seperti itu, pemberi kerja perorangan mempekerjakan tenaga kerja asing nggak boleh. Ini kalau dilakukan adalah suatu perbuatan pidana. Yang kedua, angka dua, pengusaha mempekerjakan anak. Ini juga suatu perbuatan pidana. Nah, ini diatur dalam pasal 68 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ya, oke. Jadi semua ini diancam dengan sanksi pidana. 1 sampai 6 ini ya, sebagai contoh ya. Oke. Tiga, pengusaha tidak memberikan kesempatan yang secukupnya kepada pekerja untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya. Ini diatur dalam pasal 80 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Oke. Angka 4, pengusaha tidak memberikan istirahat bagi pekerja perempuan yang hamil 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan sesudah melahirkan. Nah, ya. Ini kan saya kira sangat populer ya. Sesuai dengan kodratnya wanita itu hamil dan melahirkan. Nah, wanita itu berhak atau pekerja itu berhak untuk istirahat 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan setelah melahirkan bayinya ya. Oke. Nah, apabila itu tidak dilakukan atau dilakukan tapi melanggar, mungkin mungkin ada juga perusahaan yang tidak 1,5 bulan memberikan cuman 1 bulan ya. Jadi bukannya 3 bulan tapi 1 bulan kali dua 2 bulan. Ini melanggar ini ya. Bisa kena sanksi pidana dia. Nah, di ini diatur dalam pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Angka 5, pengusaha membayar upah lebih rendah dari upah minimum yang tadi disebut ya. Oke. Ini tepatnya adalah diatur dalam pasal 88E Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, UJK. Eh, Angka 6, menghalangi pekerja dan serikat pekerja yang menggunakan hak mogok kerja yang dilakukan secara sah, tertib, dan damai. Nah, ini kena sanksi pidana juga. Ini diatur dalam pasal 143 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dan lain-lainnya cukup banyak. Cukup banyak sanksi-sanksi yang diancamkan pada pengusaha ya, terutama eh, yang apabila dilanggar itu adalah merupakan sanksi perbuatan pidana yang ada sanksinya ya. Baik, cukup jelas ya. Nah, itu tadi contoh tentang pidana khusus yang ada di dalam ranah ketenagakerjaan. Ya ketenagakerjaan di sini adalah Undang-Undang Ketenagakerjaan maupun Undang-Undang Cipta Kerja ya. Baik. Nah, sekarang kita kembali lagi ke KUHP pidana umum. Saya kira sering mendengar pencurian ya, pencurian. Pencurian itu dalam KUHP diatur dalam pasal 362 di atas ya, sebelah kiri ya. Oke. Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Rp900 ini zaman dulu, zaman Belanda. Dan sekarang kalau akan mengecek ini berapa nilainya, itu ada diatur dalam Mahkamah Agung. Ya, bisa ditanyakan ke Mahkamah Agung sekarang berapa yang benar ya, seperti itu. Baik. Nah, kita langsung saja menuju sasaran. Yang kita bahas di dalam video ini adalah penggelapan bab 24 ya. Di sini ada 372 itu juga penggelapan ya di situ. Nah, sekarang kita akan langsung ke yang pasal 374.
pasal 374 ya. Ini penggelapan yang akan kita bahas. Pasal 374 berbunyi, penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Oke. Nah, seperti apa kira-kira contohnya? Oke. Baik ya. Tampil di screen di sini contoh tentang kejadian ya, atau perbuatan pidana yang termasuk dalam pasal 374 KUHP. Baik. Nah, kasus pidana penggelapan dalam jabatan, ya ini fiktif lah ya, fiktif. Sebagai contoh saja ya. Satu, PT Indah Tegak Sentosa atau PT ITS adalah perusahaan konstruksi membangun gedung perumahan dan kantor, kantor ya, perumahan dan kantor. Oke, jadi PT ITS. Rudi Satria, ya ini nama orang ya, adalah pengawas karyawan bangunan, atau mandor, tukang kuli ya. Jadi yang di bawah Rudi Satria ini mandor, tukang kuli ya. Oke. Ada total 30 karyawan bangunan di bawah koordinasi Rudi. Rudi sudah sekitar 6 tahun bekerja di PT ITS. Dua, ada laporan dari bagian accounting PT ITS bahwa ada ketidaksesuaian antara daftar kehadiran dan jam kerja dan pembayaran upah, termasuk upah lembur di sini ya, untuk bulan Januari, Februari, Maret, April tahun 2022. 2 tahun yang lalu ini ya. Oke. Dan ada di sini nampak selisih total sekitar 72.500.000 yang tidak jelas pertanggungan jawabnya. Nah ini, dicek sana, cek sini, loh ini kok nggak ada 72.500.000 ini. Kira-kira seperti itulah. Accounting yang mengecek ya. Oke. Nah, pemeriksaan audit keuangan, wah diperiksa lagi loh bagian audit, lebih teliti lagi ya. Pemeriksaan audit keuangan perusahaan membenarkan masalah tersebut. Memang setelah diaudit memang ada kekurangan uang sejumlah 72.500.000 ini. Ketika hal itu dihitung dan dicek bersama dengan Rudi Satria, panggil si Rudi, hitung sama-sama yang membuat laporan pembayaran upah, ternyata ada kerjasama nih ya, kerjasama antara Rudi Satria dengan Alvin Budiman. Nah, Alvin Budiman ini supervisor payroll accounting. Rupanya kerjasama melanggar hukum ini dua orang ini ya. Oke. Mereka berdua mengaku melakukan manipulasi dan menikmati uang sejumlah 72.500.000. Jelas perbuatan pidana. Ini satu contoh satu perbuatan penggelapan ya. Oke. Sesuai dengan definisinya di sebelah kanan ya. Pasal 374 KUHP berbunyi penggelapan, pasal 374 ya, penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasanya terhadap barang karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Dan perbuatan yang dilakukan oleh eh, Rudi Satria dan Alvin Budiman ya terpenuhi itu unsur-unsurnya ya, lengkap. Ya, sudah jelas ini melanggar pasal 374. Oke. Nah, lanjut. Nah, kita lanjutkan ya. Oke. Perusahaan berdasarkan masukan dari bagian legal. Nah, ya, bagian legal dilibatkan ini ya. Perusahaan berdasarkan masukan dari bagian legal atau hukum perusahaan ya, melaporkan pada polisi atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh dua pekerja PT ITS tersebut. Pada saat ini kedua pekerja sedang dalam proses pemeriksaan oleh polisi atas dugaan, yang masih diduga, masih di BAP dulu ya, di berita acara pemeriksaan dulu sampai terbukti ya, oke, ada apa melakukan perbuatan pidana. Pada saat ini kedua pekerja sedang dalam proses pemeriksaan oleh polisi atas dugaan perbuatan pidana penggelapan jabatan, yaitu pasal 374 KUH pidana. Oke. Di sisi lain, nah ini, itu tadi dipolisikan istilahnya ya, atau dipidanakan. Di sisi lain, bagian hubungan industrial atau human capital memproses PHK. Iya dong, itu perbuatan pelanggaran mendesak itu gitu kan, sangat serius. Memproses PHK bagi Rudi Satria dengan Alvin Budiman yang akan mengarah pada pelaksanaan PHK karena alasan mendesak bagi kedua pekerja tersebut. Cukup jelas ya? Oke. Nah, itu satu contoh perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh pekerja. Pekerja melakukan penggelapan, selain dia melanggar ketentuan PP atau PKB, tapi memang ada aspek pidananya ya ke polisi.
Untuk kemudian nanti kalau memang sudah terbukti dan sebagainya, dia akan menjadi tersangka, diproses di eh, kejaksaan, disiapkan apa itu materinya untuk sidang. Kalau sudah P21 sudah memenuhi unsur semuanya lengkap, akan disidangkan di pengadilan. Ya, oke. Kelihatannya sini jelas akan dipidana nih di, di apa kasus yang fiktif ini ya. Oke, baik. Oke. Nah, itu adalah eh, tipe satu, ya tipe satu. Nah, sekarang kita lihat kasus lain. Ya, sekarang adalah kasus pidana penggelapan dalam bentuk penahanan ijazah oleh pengusaha. Kalau yang tadi kan penggelapan oleh pekerja ya, dua orang ya, si Alvin sama Rudy ya. Oke. Nah, kalau ini adalah penggelapan yang dilakukan oleh pengusaha. Kasus pidana penggelapan dalam bentuk penahanan ijazah. Ya, ini fiktif juga ya. Oke, sama ya. Oke. Satu, oke ya. PT Makmur Mandiri atau PT MM adalah suatu perusahaan bidang jasa angkutan laut. Perusahaan tersebut mempekerjakan sejumlah pekerja dengan status sementara dengan perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT. Agar para pekerja PKWT itu tidak mudah keluar atau resign, yang hal itu akan mengganggu kelancaran operasional perusahaan, maka pekerja PKWT tersebut wajib menyerahkan ijazah asli, ijazah S1 mereka. Oke, angka tiga ya. Dalam hal seorang pekerja PKWT akan mengundurkan diri atau resign sebelum berakhirnya kontrak PKWT, maka pekerja tersebut wajib terlebih dahulu membayar denda atau penalti, ya kan? Ada ketentuannya begitu ya. Ini diatur di pasal 62 Yungto pasal 61 Undang-Undang 13 tahun 2003. Nah, jadi karena dia resign dan belum selesai, putus di tengah jalan, maka dia harus membayar denda atau penalti. Ya. Setelah kewajiban pekerja tersebut terpenuhi, maka PT MM akan mengembalikan ijazah asli milik pekerja yang ditahan disimpan perusahaan. Jadi diserang sandera dulu nih. Kamu harus bayar ini dulu dong. Kamu harus membayar sekian bulan kali sekian rupiah apa eh, gaji Anda atau upah kamu gitu begitu. Nah, oke, kita lihat bagaimana sekarang ini kasusnya si apa si pekerja yang di sini ya. Oke. Nah, oke. Nah, Alvin Sanjaya, namanya pekerjaan namanya Alvin Sanjaya. Alvin Sanjaya adalah seorang pekerja PKWT di PT MM dengan kontrak 2 tahun. Pada saat itu Alvin baru bekerja 1 tahun, jadi masih 1 tahun lagi ya. Dan menyatakan akan resign, jadi baru 1 tahun sudah resign ya, karena punya pekerjaan yang lebih bagus di tempat lain. Alvin menyatakan secara tertulis bahwa Alvin siap untuk membayar ganti rugi untuk sisa waktu PKWT yang belum dijalani selama 12 bulan. Tapi si Alvin mengajukan syarat dengan syarat bahwa pada saat yang sama, jadi misalnya itu dilaksanakan katakanlah pada hari Kamis, gitu kan, hari Kamis, ya oke lah Kamis jam 3 misalnya, ya sudah dibayar, Alvin membayar dan langsung menerima sebaliknya Alvin menerima ijazahnya kan, harus saat yang sama nih kata Alvin, begitu. Nah, dengan syarat bahwa pada saat yang sama PT MMM menyerahkan ijazah Alvin. Oke, Alvin tidak mau membayar ganti rugi dulu lalu baru ijazah Alvin diberikan kemudian. Misalnya bayarnya sudah bayar Kamis, Senin ijazahnya belum diberikan. Selasa ternyata menghindar-hindar. Kamis, wah bisa pusing Alvin kalau begini gitu kan. Padahal dia harus segera mengurus masuk ke perusahaan yang baru di sana kan. Nah, jadi Alvin tidak mau membayar ganti rugi dulu, lalu baru ijazah Alvin diberikan kemudian. Alvin khawatir PT MM mempersulit pengembalian ijazahnya agar Alvin masih tetap bekerja di perusahaan. Nah, ini PT MM memang nakal ini gitu kan. Kalau seperti ini gitu kan. Oke. Hingga sekitar 3 bulan lebih perusahaan tidak juga merespon mengembalikan ijazah Alvin. Ya, perusahaan alasannya loh, kamu belum bayar. Jadi tarik-tarikan. Nah, ya. Nah, ternyata apa di balik itu? Jujur saja, PT MM mengendaki agar Alvin tetap berada di perusahaan hingga habis kontrak PKWT. Alvin termasuk pekerja yang hebat, yang berkualitas. Nah, proyek belum selesai dong ini. Ini kalau Alvin pergi, cari gantinya nggak mudah. Ini ada strategi di balik sesuatu oleh perusahaan seperti itu. Nah, kalau ini terjadi, nah perbuatan PT MM bisa termasuk perbuatan pidana
pasal 374 KUHP. Alvin bisa melaporkan pada polisi atas perbuatan PT MM melakukan penggelapan ijazah. Kembali lagi ke sebelah kanan, ya kan? Jadi ijazah itu merupakan benda yang menjadi objek penggelapan oleh PT MM, gitu kan? Ya, karena itu kan sebetulnya kepunyaan Alvin ya, dan Alvin siap memenuhi kewajibannya. Nah, oke, itulah contoh ya perbuatan penggelapan berdasarkan pasal 374 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ya KUHP yang lama ya. Oke. Baik, oke. Sampai di sini semoga bermanfaat ya. Sudah belajar hukum pidana sedikit-sedikit ya. Dan ini hukum pidana yang langsung berhubungan dengan ketenagakerjaan. Yang dapat terjadi. Jadi apakah itu perbuatan eh, penggelapan yang dilakukan oleh pekerja, cukup jelas tadi. Bisa juga penggelapan dilakukan oleh perusahaan. Kalau penggelapan yang dilakukan pekerja biasanya juga terkait dengan apa yang diatur dalam PP atau PKB ya. Oke. Ya, oke. Baik, sampai di sini semoga bermanfaat dan silakan share seperti biasa pesan saya bagikan kepada teman-teman, kepada siapapun eh, ilmu ini, pengetahuan ini. Kalau Anda orang kantoran, Anda punya atasan, berikan atasannya. Oke. Kemudian Anda punya teman satu level di kantor, berikan pada mereka. Dan mungkin juga kepada anak buah Anda, staf Anda. Bagikan semuanya supaya ini menjadi tambah pengetahuan juga bagi mereka. Baik, sampai di sini kita lanjutkan ketemu lagi di video berikutnya yang tidak kalah heboh, tidak kalah serunya. Oke ya. Baik, salam sehat, salam sejahtera, dan salam sukses selalu. Ya, oke. Oke, sampai di sini ya.